Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. Be my baby, let me love you crazy. Let me hold you down like gravity to the ground. Oh, be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love, I won't let us fade away. Even when we old and gray, know that I'll be here to stay. Let's fall in love, I won't let. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ilma Risneti sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas Galuh. Saya sebagai guru SMA Negeri 1 Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan NIM 8690423107. Pada hari ini, tanggal 3 Desember 2023, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai pemenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dengan materi perubahan lingkungan pada PASE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, setengah kanan gerak, tegap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Gimana keadaan anak-anak ibu sekarang? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua untuk disiapkan. Siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilmi wazahirni ilmi wa akrimni bil taqwa wa jahilni bil afiyah. Ya Allah, perkayalah diriku dengan ilmu, hiasilah diriku dengan kasih sayang, muliakanlah diriku dengan takwa, dan perindahlah diriku dengan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anak dan Ibu hadir semuanya? Hadir, Bu. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Arka, Hadir, Bu. Belia, Intan Nur Hidayah, Habib, Yuni Wulandari, Zahara, ya hadir semuanya ya. Dan kita mulai, kita akan melakukan exhibiting terlebih dahulu. Kepada anak-anak Ibu untuk berdiri. Ya, kita mulai ya. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Iya, bagus. Dan mudah-mudahan anak-anak Ibu selalu semangat dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan minggu lalu kita sudah membahas materi tentang ekosistem. Di dalam ekosistem, segala sesuatunya itu harus berjalan secara dinamis supaya terjadinya keseimbangan ekosistem. Salah satu saja ekosistem kita terganggu, otomatis ekosistem yang lain juga ikut terganggu. Ya, contohnya pada rantai makanan. Terputus salah satu rantai makanan, otomatis terputus mengakibatkan ekosistem tersebut juga ikut terganggu. Sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang perubahan lingkungan. Iya, di dalam perubahan lingkungan, salah satu dari lingkungan kita terganggu, otomatis ekosistem pada lingkungan tersebut juga ikut terganggu. Oleh karena itu, kepada Ananda Ibu semua, Ibu minta Ananda mengingat materi tentang ekosistem kembali. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan melalui gambar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perubahan dampak negatif perubahan lingkungan melalui gambar. Dan sekarang Ibu mau bertanya sama Ananda, pernah nggak Ananda mendengar penyakit yang terjadi di Teluk Minamata Jepang? Tidak. Ibu pernah membaca sebuah artikel yang mana penyakit di Teluk Minamata Jepang itu merupakan penyakit keracunan yang diakibatkan pencemaran merkuri. Iya, mengakibatkan menggunakan merkuri sehingga ikan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dan ditemukan pada yang konsumsi itu adalah ibu hamil yang nanti akan berakibat pada janin atau anaknya, yaitu gangguan sistem saraf, gangguan visual dan gangguan pendengaran. Itu yang diakibatkan itu kalau pada manusia. Apalagi pada ekosistem yang ada pada lingkungan tersebut, dia akan punah. Ya nggak punah? Iya. Ibu akan menampilkan video. Dari video ini nanti bisa Ananda lihat dan Ananda amati bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi. Ya? Assalamualaikum. Tempat tinggal kalian juga mengalami perubahan lingkungan seperti yang ada di gambar. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab lingkungan kita menjadi tercemar dan juga berubah akan kita pelajari di video kali ini. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat di dalam suatu aliran energi dan juga siklus materi. Nah, kenapa lingkungan itu dapat berubah? Hal tersebut karena keseimbangan lingkungan itu terganggu akibat terjadinya perubahan berupa penguraian fungsi atau hilangnya sebagian komponen
yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam suatu ekosistem di lingkungan tersebut. Nah, seharusnya lingkungan yang seimbang itu memiliki daya lenting dan juga daya dukung yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Untuk daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi secara alami ataupun karena faktor dari manusia. Nah, kerusakan lingkungan karena faktor manusia itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Manusia pastinya memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik itu kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Nah, pastinya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, berarti semakin banyak pula sumber daya alam yang digali atau dimanfaatkan. Dan dalam proses pengambilan, pengolahan, atau pemanfaatan sumber daya alam, itu pastinya terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Nah, sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Nah, proses pembuangan yang tidak sesuai dengan mestinya ini yang nantinya akan mencemari perairan, udara, maupun daratan, sehingga lingkungan lama-kelamaan akan menjadi rusak. Dan dari video yang Ibu tampilkan tadi, kita tahu bagaimanakah yang terjadi. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang nampak dari video tadi itu? Iya, dari video yang Ibu tampilkan tadi kita tahu bahwasanya adanya bagaimana lingkungan berubah dan bagaimana cara kita untuk mendaur ulang pencemaran yang terjadi di lingkungan. Dan sekarang Anda amati gambar pada PPT yang akan Ibu gambarkan, yang akan Ibu tampilkan ini. Menjaganya. Ya, siapa yang bisa? Mengapa lingkungan berubah? Bagaimana cara menjaganya? Ya, silakan ini. Menurut saya, lingkungan berubah karena ketidakseimbangan pada lingkungan yang disebabkan terputusnya komponen pada lingkungan tersebut. Selain faktor alam dan manusia, nah faktor alam dapat kita lihat berupa banjir, lahan panas, gunung meletus, dan gempa. Sedangkan faktor manusia seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran sungai. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali. Jawaban yang sangat bagus sekali. Yaitu kita tahu mengapa lingkungan berubah dan bagaimana cara kita nanti menjaganya. Kita tahu tadi banyaknya bentuk pencemaran dan kita antisipasi nanti bagaimana caranya kita menjaganya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan itu pada gambar yang nomor 1. Dan Ibu lanjut gambar yang nomor 2. Anda perhatikan gambar yang berikut ini. Berbagai macam bentuk pencemaran yang terjadi di sini. Ada berbagai jenis pencemaran. Siapa yang bisa menyebutkan jenis dari pencemaran tersebut? Ya, silakan Intan tampil ke depan untuk menuliskan apa saja bentuk dari pencemaran itu. Yang lain ada yang bisa? Sama pendapatnya? Iya. Yaitu yang ditulis sama teman Anda adanya pencemaran air, adanya pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Ya kan? Ada 4 pencemaran yang ada pada gambar tersebut. Iya, bagus Intan. Ya, silakan dulu Intan. Dan kita lanjut pada gambar yang berikut ini. Nah, pada gambar yang berikut ini pada kehidupannya, yaitu pada gambar 1. Anda perhatikan. Nah, pada gambar 1 Anda lihat siapa yang bisa mengasihkan penjelasan? Gambar 1. Iya, Sarah.
oleh sampah plastik yang dibuang begitu saja oleh masyarakat sekitar sungai tanpa diketahui. Sehingganya nanti dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan penumpukan sampah di bawah rumah. Kan? Iya. Gambar yang nomor 2, siapa yang di sana? Iya, silakan Aura. Pada gambar nomor 2 bisa kita lihat bersama bahwasanya lingkungannya sudah mulai bersih, terbebas dari pencemaran air, udara, bahkan tanah. Sekian, terima kasih. Iya, bagus sekali. Yaitu kalau kita lihat pada gambar 2 itu sudah lingkungannya aman, nyaman, dan asri. Walaupun hidupnya sudah sederhana ya, tapi udah membuang sampah pada tempatnya. Dan kita lanjut pada gambar yang berikut ini, yaitu contoh perubahan lingkungan. Ini sebagai perwakilan Ibu ambil nanti 3 dari gambar yang Ibu tampilkan di depan. Dan dari ketiga gambar nanti Ananda Ibu minta untuk merumuskan permasalahan yang terjadi pada setiap ekosistem tersebut. Dan silakan Ananda Ibu duduk per kelompok masing-masing. Dan silakan bagi per kelompok, yaitu kelompok 1 kelompok polutan, kelompok 2 kelompok limbah, kelompok 3 kelompok reboisasi. Dan sekarang ini akan Ibu bagikan LKPD untuk sebagai lembar kerja Ananda dengan membuat laporan observasi nantinya. Dan ini. Nah, pada kelompok apa? Kelompok polutan itu akan membahas tentang ekosistem sungai. Dan kelompok limbah Ananda akan merumuskan ekosistem hutan. Dan kelompok reboisasi Ananda akan merumuskan ekosistem pantai. Dan tugas tiap kelompok yang harus Ananda lakukan sekarang, Ananda kerjakan LKPD dan membuat laporan observasinya. Yang pertama, bagaimana permasalahan yang terjadi pada setiap ekosistem yang telah Ibu tentukan tadi. Dan Ananda rumuskan permasalahannya, Ananda cari solusi dan apa dampaknya dari perubahan lingkungan yang ada pada ekosistem tersebut. Iya, Ibu kasih waktu Ananda diskusi 5 menit dari sekarang. Iya, silakan. Sekarang Ananda rumuskan setiap permasalahan. Kelompok 5 itu kan Ananda merumuskan ekosistem hutan. Iya, Ananda apakan di sini? Lihat pada LKPD Ananda rumuskan permasalahannya, apa dampak dan apa solusinya. Kelompok reboisasi seperti itu juga. Kalau dari setiap kelompok Ananda ada yang ragu, boleh tanya ya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Dan ada yang mengalami kesulitan dari setiap kelompok? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Iya, kalau ada boleh Ananda tanya. Kesimpulannya, kalau karena itu masyarakat itu harus dan mereka punya air di sungai itu itu tiap Anda lihat ada semuanya kan? Apa solusinya? Ini solusinya di sini ada. Nampak di sini. Ini nampak kan? Di situ juga ada. Pada kelompok reboisasi ini apanya nanti Ananda pahami betul dari gambar tersebut. Ada yang siap? sudah Bu. Sudah? Iya, silakan. Bagus sekali pada kelompok polutan yang untuk tampil pertama kali. Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu kelompok polutan. Saya Wulandari sebagai moderator. Saya Nabil Nurul sebagai pemateri. Saya Zahara Aprilia sebagai pengacara.
pemateri. Saya Olga Kapri sebagai pemateri. Saya Nurida sebagai pemateri. Nah, pada saat ini kita akan membahas sedikit masalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan polutan. Ya, materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nabil. Nah, materi polutan pada kasus ini seluruh daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya. Selanjutnya limbah domestik seperti limbah pertanian dan masih banyak lainnya. Materi selanjutnya juga disampaikan oleh rekan saya yaitu Sarah. Untuk mengatasi permasalahan ini tentu saja dibutuhkan kerjasama antar pihak pemerintah, masyarakat serta pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memperlakukan aturan untuk penyimpanan sosial baik bagi industri maupun masyarakat agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air di sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak pemerintah juga mengatur pembuangan yang baik agar limbah industri tak mengalir ke sungai-sungai setempat. Baiklah, karena telah disampaikan oleh rekan saya tadi, maka kita lanjut saja kepada cara mengatasi masalah tersebut yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan bisa. Baiklah, cara untuk mengatasi permasalahan ini penyimpangan sosial baik bagi industri atau masyarakat agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin sekian dari hasil diskusi kami yang telah kami presentasikan. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Hanya ingin memberikan pertanyaan, silakan dimulai dari kelompok limbah dan kelompok organisasi. Dan kepada anak-anak ibu itu hasil dari diskusi persentase dari kelompok polutan. Ibu minta kepada anak-anak ibu dari kelompok lain mengasihkan pertanyaan. Iya, silakan. Ya, silakan kepada kelompok limbah untuk mengasih pertanyaan kepada kelompok polutan. Baiklah, perkenalkan nama saya Beatha, perwakilan dari kelompok limbah akan memberi pertanyaan kepada kelompok polutan, yaitu hal apa saja yang menyebabkan polutan terjadi. Baiklah, terima kasih Belia dari kelompok limbah. Nah, dari pertanyaan Belia tadi mungkin bisa kita langsung saja menjawab pertanyaan tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan limbah ini adalah limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya. Kemudian juga limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai. Selanjutnya limbah pertanian dan sebagainya. Mungkin sekian, bagaimana Belia? Baik, terima kasih. Ya, jawaban yang sangat bagus sekali. Berarti sudah nampak upayanya di sana bagaimana cara mengatasi dari permasalahan tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami yaitu tentang kerusakan hutan. Baiklah, kerusakan hutan terjadi mulai dari penebangan liar, penguburan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan. Menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibatkan pada ketidakstabilan hutan. Untuk mengatasi kerusakan ini ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, solusi untuk jangka pendeknya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan illegal logging dan hal-hal lainnya. Yang kedua, kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Yang ketiga, penanaman kembali hutan yang telah rusak. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok limbah. Iya, silakan kelompok polutan. Sebelumnya, perkenalkan saya Yunda dari perwakilan dari kelompok polutan. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah kita untuk mengatasi limbah tersebut? Sekian. Baiklah, pertanyaan dari kelompok akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang akan mengikuti. Bagaimana langkah kita untuk mengatasi limbah? Yaitu salah satunya dengan reduksi limbah. Dengan mengurangi
limbah-limbah yang dihasilkan ini dapat dilakukan dengan hitung yang lebih berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai dan menggunakan kembali barang-barang sebanyak mungkin. Bagaimana kelompok? Baiklah, jawaban dari kelompok 5 sangat memuaskan sekali dan kami cukup sangat memahami jawaban dari kelompok 5. Saya yakin. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya perwakilan dari kelompok reboisasi akan memberikan pertanyaan mengenai bagaimana cara kita mengatasi kerusakan hutan. Baiklah, pertanyaan dari kelompok reboisasi akan dijawab oleh rekan saya. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, solusi yang jangka pendeknya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk pencegahan kegiatan illegal logging dan hal-hal lainnya. Yang kedua, kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Yang ketiga, penanaman kembali hutan-hutan yang dilakukan. Ya, bagus sekali jawabannya, yaitu dengan cara nanti kita melakukan penanaman hutan kembali. Dan masih ada atau ada tambahan dari jawaban dari kelompok 5? Ada tambahan atau gimana kelompok reboisasi? Apakah udah pas dengan jawabannya? Sudah. Iya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan Anda bertanya kepada kelompok 5. Silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada kelompok pelutan? Tidak, Bu. Tidak ada. Ya, silakan. Baiklah, saya Nafiza dari kelompok 5 akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok reboisasi. Menurut kelompok reboisasi, bagaimana cara mengatasi kerusakan pada pantai? Sekian. Berikut beberapa solusi yang perlu diterapkan. Yang pertama yaitu pemerintah menerapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitaran pantai. Yang kedua, menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu-batu karang. Yang ketiga, larangan tentang penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan. Berikut jawaban dari kelompok kami, apakah diterima? Baiklah, saya sudah terima jawabannya. Ya, jawabannya juga udah bagus. Silakan. Ada nggak mau ditambahkan dari kelompok pelutan? Silakan. Menambahkan jawabannya. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya kelompok 5. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, kami tutup presentasi kami pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil diskusi Ananda tadi, Ibu akan melakukan penilaian dan pada LKPD dan laporan observasi Ananda kerjakan tadi. Dan setelah Ibu amati dari hasil diskusi Ananda, baik laporan observasi dan diskusi pada LKPD yang Ananda jawab lembar kerjanya itu, yaitu Ibu lihat Ananda sudah mampu menentukan 3 konsep dari perubahan lingkungan dan menentukan gambar dan juga mengkaitkan pada konsep-konsep biologi. Dan pada LKPD lembar kerja Ananda tersebut Ananda juga sudah mampu menjelaskan pengertian perubahan lingkungan dengan menggunakan intonasi dan bahasa yang bagus. Dan Ananda juga berdiskusi. Sudah nampak bagi Ibu, Ananda sudah mampu menjawab semua pertanyaan, baik dari data yang sudah ada pada LKPD dan pada gambar yang Ibu tampilkan tadi. Dan setelah Ibu nilai, dan ketiga kelompok, yaitu yang mendapat reward kelompok polutan. Silakan kelompok polutan ke depan untuk pengambilan rewardnya. Ya. Dan mudah-mudahan Ibu minta untuk kelompok yang lain ya nak, kedepannya atau minggu depannya kelompok lain pula yang mendapatkan reward. Dan dengan berakhirnya ini diskusi kita ini, mudah-mudahan untuk kedepannya
Ananda lebih aktif dan berpikir kritis terhadap perubahan lingkungan ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan untuk kesimpulan pada hari ini dari hasil diskusi Ananda yang harus Ananda simpulkan yaitu bagaimana lingkungan kita berubah dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan apa solusi yang harus kita tentukan. Ya, kepada Ananda Ibu, siapa yang bisa menarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ya, silakan Adil. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada pertemuan kali ini yaitu perubahan lingkungan dapat terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam yaitu banjir, lahan panas, gunung meletus, dan tsunami. Sedangkan faktor manusia contohnya yaitu pencemaran udara, pencemaran air, suara, dan tanah. Dampak perubahan lingkungan yang terjadi akibat pencemaran lingkungan tersebut bisa berupa rusaknya lapisan ozon, hujan asam yang melanda bumi, dan juga polutan yang merusak organ pada manusia. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu menerapkan prinsip 4R serta mewaspadai lingkungan lokalisasi kawasan industri. Contohnya yaitu pencemaran udara, pencemaran air, suara, dan tanah. Dampak perubahan lingkungan yang terjadi akibat pencemaran lingkungan tersebut bisa berupa rusaknya lapisan ozon, hujan asam yang melanda bumi, dan juga polutan yang merusak organ pada manusia. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu menerapkan prinsip 4R serta mewaspadai lingkungan lokalisasi kawasan industri. Dan sangat apa sekali ya Anda katakan senang tadi bahwasanya kita mendapat pengetahuan baru ya tentang perubahan lingkungan, sehingganya kita untuk kedepannya tidak lagi membuang sampah sembarangan dan bisa kita hidup lebih nyaman, aman, dan damai lagi. Sehingga nanti bisa Ananda terapkan dalam kehidupan Ananda dan tidak lagi membuang sampah sembarangan, baik itu limbah domestik maupun limbah rumah tangga sembarangan, dan nanti bisa kita daur ulang kembali. Dah, itu pada konsepnya dah. Sekarang bagaimana perasaan Ananda setelah mempelajari materi tentang perubahan lingkungan ini? Sangat senang Ibu. Ya, senang ya? Ya, Bu. Kenapa senang? Kenapa senang? Karena kedepannya kita dapat mendaur ulang sampah yang kita hasilkan dari limbah industri dan sebagainya, sehingga kita akan menjadi remaja yang bersih lingkungan dan sebagainya. Iya, bagus sekali. Ibu ingatkan sebelum pembelajaran Ibu tutup untuk pertemuan minggu depan. Dan minggu depan itu kita akan melakukan survei langsung ke lapangan, melihat bagaimana keadaan lingkungan kita ini. Apakah lingkungan kita ini sudah mulai berubah atau semakin parah dari sebelumnya? Dan kita lihat ke lapangan dan nanti kita buat pada lembar LKPD Ananda itu Ananda jawab, Ananda diskusikan kembali dan juga Ananda presentasikan kembali. Dan dengan demikian pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan, dan sebelum Ibu tutup, ya silakan Ananda Ibu kita melakukan exhibiting kembali. Silakan Ananda Ibu. Nah, 1, 2, 3. Tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Semangat. Tempo 4. Konsentrasi. Tempo 5. Siap. Siap, Ran. Sebelum kita pulang, mari kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak dan ibu untuk pertemuan selanjutnya selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Dan sampai jumpa minggu depan. Dan